Pantas saja Indonesia menjadi sorotan dunia. Rupanya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sudah masuk 3 besar dunia dengan situasi yang dianggap sangat kritis. Sebuah laporan menyoroti lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang dianggap sudah sangat memprihatinkan. Dalam laporan media Inggris The Guardian pada Jumat kemarin, rumah sakit di Pulau Jawa saja telah kehabisan pasokan oksigen. Obat-obatan dan tempat tidur rumah sakit juga semakin menipis. Sementara rekor jumlah infeksi yang tinggi menempatkan sistem kesehatan negara di Asia Tenggara ini di ambang kehancuran. Pada 8 Juli, Indonesia menambah kasus 4.094 kasus positif COVID-19 sehingga total infeksi menjadi 324.658 orang. Dan jumlah kematian baru di Indonesia adalah 852, lebih rendah dari rekor 1.040 kematian yang tercatat pada 7 Juli. Dalam sebanyak 63.760 kematian akibat COVID di Indonesia. Selama ini kan yang ada itu pemerintah hanya dalam pengertian formulasi saja, merencanakan ini, tetapi di praktek di lapangan kan belum. Iya, saya lihat memang harus ada birokrasi lagi jadinya kan. Kalau meskipun ini darurat, kalau birokrasi di tingkat bawah ini kan persoalannya kan kalau terlalu panjang kan juga repot juga. Penanganan COVID ini memang selalu berbenturan soal birokrasi selama ini, karena birokrasi ini yang panjang tadi, pada akhirnya kan di lapangan masyarakat bingung mau kemana. Mengiritasi penduduk, rapid test atau testing cepat dan massal. Yang sekarang sudah dilakukan pemerintah kurang massal menurut Anda? Kurang massal dan tidak menggunakan cara-cara yang kita harapkan bisa mengidentifikasi secara dini. Sehingga kapasitas layanan kesehatan bisa mampu merawat dan bisa menekan kematian. Ini kesempatan opsi yang terakhir sebelum kita banyak mengalami kematian atau kita tidak bisa menampung orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Indonesia menempati urutan ketiga dunia dalam hal infeksi baru pada 8 Juli setelah Brazil dengan 54.022 kasus dan India 45.196 kasus. Wakil Menteri Kesehatan Indonesia Luhut Panjaitan memperkirakan jumlah infeksi harian bisa mencapai 70.000. Saya berharap skenario itu tidak terjadi, kata Panjaitan. Peningkatan tajam dalam jumlah infeksi dan kematian akibat COVID-19 menempatkan sistem kesehatan Indonesia pada risiko yang runtuh, menurut surat kabar British Guardian. Kekurangan tenaga medis, kekurangan tempat tidur rumah sakit, dan juga persediaan obat-obatan seperti pasokan oksigen terjadi di rumah sakit di Pulau Jawa. Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia dengan 140 juta orang. Dan masih menurut Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah Indonesia sedang menghubungi Singapura untuk membeli suplemen oksigen medis untuk merawat pasien COVID-19. Bahkan punya 100 tempat tidur di rumah sakit lagi nggak akan cukup. Banyak orang yang terinfeksi COVID terus berduyun-duyun ke rumah sakit kami, kata Syaiful Anwar, seorang kepala tim perawatan COVID-19 di Rumah Sakit Slamet Martodirjo di Kota Pamekasan, Jawa Timur. Banyaknya kasus infeksi COVID-19 membuat dokter di sini mendirikan ruang gawat darurat di halaman depan rumah sakit, sedangkan bangunan utama digunakan untuk mengisolasi pasien. Rumah sakit Slamet Martodirjo dapat memproduksi oksigen cair sendiri di tempat. Namun, tangki oksigen cadangan tetap diperlukan untuk mempertahankan hidup pasien yang dirawat di luar ruang gawat darurat. Selain itu, stok obat remdesivir yang digunakan untuk merawat pasien COVID-19 di fasilitas ini juga sudah habis. Kami biasanya menggunakan remdesivir untuk mengobati kasus kritis karena COVID. Kami juga sudah kehabisan persediaan obat ini sejak 10 hari terakhir, kata Dr. Saiful. Rumah sakit ini juga mengalami kekurangan staf medis yang serius setelah 10 dokter di sini dinyatakan positif COVID-19. Dan masih menurut Dr. Saiful, banyak pasien yang dirawat di rumah sakit dalam 2 minggu terakhir mengalami kekurangan oksigen yang mendesak. Dalam 2 pekan terakhir, 50 pasien meninggal akibat COVID-19 di sini. Sebagian besar hanya dirawat di rumah sakit dalam waktu 24 jam, kata Dr. Saiful. Kita perlu mendirikan lebih banyak rumah sakit lapangan dengan staf dan peralatan medis yang memadai untuk dapat merawat pasien dalam konteks tingkat infeksi yang cepat saat ini, ucapnya. Di fasilitas kesehatan lain di Pulau Jawa, situasinya juga tidak lebih baik.
Banon Sukwandari, Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Palang Merah Kota Bogor, mengatakan rumah sakit tersebut juga menghadapi kekurangan tenaga medis, suplai oksigen dan peralatan yang digunakan dalam diagnosis dan pengobatan. Pak Banon mengatakan yang paling dibutuhkan rumah sakit adalah masker medis N95. Dan menurut Ikatan Dokter Indonesia, sejauh ini total sudah 405 dokter telah meninggal sejak wabah negara Asia Tenggara itu merebak. Lalu pertanyaannya, apakah yang membuat Indonesia kebobolan? Atau inikah yang membuat Indonesia kebobolan gara-gara hal ini? Lonjakan kasus COVID-19 membludak seperti sekarang ini sampai pemerintah melakukan PPKM darurat. Indonesia tengah berpacu melawan infeksi COVID-19 yang semakin menular. Kondisi yang semakin mengerikan ini semakin terjadi di Indonesia. Sirine ambulans melengking setiap menitnya penuhi jalanan membawa pasien COVID ke rumah sakit atau ke tempat pemakaman karena sudah tak dapat diselamatkan. Kondisi mengerikan ini dulunya terjadi di India, tepatnya pada April lalu. Hingga tiba-tiba saja tak sampai pada 3 bulan Indonesia sudah mengalami kondisi yang lebih mengenaskan. Sejatinya jika ditelusuri ada kaitan antara ledakan kasus di Indonesia dengan India. Mengutip dari Kompas.com, pada akhir April 2021 lalu terjadilah eksodus atau kaburnya orang India ke luar negeri. Salah satunya adalah ke Indonesia. Mereka berupaya menghindari tsunami virus corona di negaranya. Saat itu ada 130 warga negara India yang masuk ke Indonesia menumpang pesawat charter dan masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta. Dari ratusan orang tersebut, belasan orang diantaranya dicatat oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes positif terinfeksi COVID-19. Dan para warga negara India yang masuk ke Indonesia tersebut sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan anak-anak dengan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Menangani membludaknya warga India yang masuk ke Indonesia, pemerintah bertindak membuat aturan pelarangan sementara untuk warga India ke Indonesia sebagai upaya antisipasi penyebaran virus dari warga India yang datang ke Indonesia. Namun nyatanya, Indonesia tidak dapat membendung varian Delta yang juga ikut masuk bersama para warga negara India tersebut. Varian Delta atau B.1.617.2 awalnya ditemukan di India. Dan disinilah letak kebobolan Indonesia. Indonesia masih belum benar-benar memperhatikan pintu masuk dan belum bisa memantau warga negara asing yang masuk dari wilayah yang menjadi tempat ledakan kasus COVID-19 seperti India. Dari catatan penularan, varian Delta menular di Indonesia lewat para pasien dengan riwayat perjalanan dari luar negeri dan sebagian kasus terjadi karena transmisi lokal. Penularan pertama terjadi di Jakarta sebanyak 2 kasus, kemudian menyebar ke Kabupaten Kudus, Bangkalan, dan kemudian mendominasi di sejumlah wilayah di Indonesia. Varian Delta kini menjadi varian yang paling mendominasi di Indonesia dibandingkan dengan varian Alpha, Beta, Eta, Lota, ataupun Kappa yang disebabkan penularannya yang sangat tinggi. Kecolongan ini sebenarnya bisa dicegah sejak awal jika pemerintah memperketat pintu keluar masuk Indonesia. Tapi pemerintah tidak melakukannya dengan alasan WHO tidak menyarankan negara menutup pintu masuk bagi perjalanan internasional selama pandemi. Meski begitu, seharusnya menurut ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman, pemerintah harus mampu memperkuat screening di setiap pintu masuk. Jadi penutupan pintu masuk tidak mengharuskan ditutup, tapi yang dilakukan adalah penguatan screening di pintu masuk yang selama ini Indonesia lengah dan lemah karena regulasinya yang saya kritik dari awal, kata Diki saat dihubungi pada Kompas pada Kamis kemarin. Diki mengatakan durasi karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri idealnya 14 hari, ditambah 7 hari khusus untuk pelaku perjalanan dari negara yang terdeteksi varian Delta dan juga Alpha. Diki juga menjelaskan Indonesia harus bersiap yang terburuk untuk menghadapi lonjakan yang diperkirakan akan memuncak di Jawa sekitar pertengahan Juli 2021. Pemerintah harus merespon data ini dengan benar. Pengalaman di banyak negara untuk meresponnya harus perkuat respon. Apapun vaksin harus dipercepat untuk mengurangi jumlah orang berpotensi menjadi berat jika terinfeksi walaupun tetap bisa tertular, ujarnya.
Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengatakan jika tidak dicegah maka kondisi buruk seperti India dan Malaysia kemungkinan bisa terjadi di tanah air. Sehingga kalau kita tidak melakukan upaya-upaya intervensi, hal ini bisa terjadi seperti di India dan juga Malaysia. Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh ahli epidemiologi Universitas Airlangga Dr. Windu Purnomo. Apa yang terjadi di India, Malaysia, dan beberapa negara lain juga bisa terjadi di Indonesia kalau kita tidak mau belajar dari pengalaman buruk negara lain itu. Koordinator PPKM Darurat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun juga sudah telah mempersiapkan yang terburuk. Angka ini akan terus naik seperti hari kemarin, 29.000. Bisa jadi mungkin nanti kita sampai ke 40.000 atau lebih, ujar Luhut. Dan dengan menambah jumlah fasilitas kesehatan misalnya, kemudian juga menambah stok oksigen, maka dalam 2-3 hari terakhir pemerintah telah menambahkan stok oksigen yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Morowali, Cilegon, dan juga Batam. Sementara perihal obat-obatan, kata Luhut, pemerintah akan memastikan ketersediaannya termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri, termasuk membuka peluang bantuan dari negara tetangga seperti Singapura dan juga China. Luhut meminta masyarakat untuk tak khawatir terkait hal ini dan jangan pula meremehkan terhadap berbagai upaya yang tengah dilakukan pemerintah.